Masih menyaksikan special report bersama iNews dan saya Wiki Adrian, dan saya masih berbincang bersama Bapak Isa Rahmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Seberapa agile ataupun seberapa baikkah kemudian RAPBN kita menyikapi berbagai macam ancaman ke depan, Pak Isa? Ya. Silakan dilanjutkan. Tadi saya sampaikan bahwa kita punya optimisme untuk menghadapi 2024, apalagi kita punya bekal yang baik di tahun ini ya. Sebenarnya mulai tahun 2022 dan 2023 ini. Tetapi kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap waspada, dan kami selalu mengkalibrasi berbagai asumsi yang harus kita gunakan di dalam menyusun APBN ini. Dan tentunya kita tahu ya, asumsi-asumsi yang kita gunakan ini pun sudah kita diskusikan dalam pembicaraan pendahuluan bersama badan anggaran kita ya. Jadi cukup ini kita cukup melalui proses yang robust gitu ya. Mudah-mudahan tentunya ini harapan kita mendapatkan asumsi kita nanti sesuai dengan realisasi. Tetapi tentu sekali lagi kita selalu waspada dan selalu mengkalibrasi apa yang terjadi dengan situasi yang terkini. Baik, mengenai apa yang kemudian tadi juga sudah dibahas mengenai Kementerian Keuangan juga tadi sudah mereformulasi lah ya terkait dengan apa yang menjadi concern lah dari pemerintah sendiri. Kalau tahun depan mengenai tahun politik sendiri seperti apa, ada concern nggak Pak terkait dengan RAPBN? Nah ini seringkali kita punya persepsi atau pandangan yang kurang tepat sebetulnya dengan pemilu. Pemilu itu kalau kita bisa selenggarakan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai dengan jujur, adil dan sebagainya, itu justru menjadi satu booster untuk perekonomian kita sesungguhnya. Nah kita membelanjakan APBN kita untuk pemilu ini sebetulnya sejak tahun 2022 Mas Wiki. 3 triliunan tahun 2022, tahun ini sekitar 26 triliun, tahun depan kami perkirakan lebih dari 35 triliun akan kita belanjakan untuk kegiatan pemilu maupun pilkada ya. Itu dari pemerintah pusat saja, belum dari pemerintah daerah ya. Nah, belanja ini tentunya merupakan booster bagi ekonomi kita ya. Itu kemudian pada saat kemudian sampai kepada para kontestan, para simpatisan dari partai dan sebagainya, mereka juga akan belanja lagi. Jadi ini akan menjadi source of belanja kita tahun depan, baik belanja pemerintah, kemudian diikuti oleh belanja masyarakat, bahkan lembaga pemerintah lembaga non pemerintah maupun rumah tangga juga akan belanja di partai-partai politik dan sebagainya. Itu akan menjadi sumber penggerak perekonomian kita tahun depan. Jadi kalau kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik-baik, tertib, aman, kita justru bisa berharap ada pertumbuhan ekonomi. Malah menjadi semacam booster terhadap konsumsi dari dalam negeri gitu ya. Yang mana ini konsumsi dalam negeri menjadi salah satu faktor pendukung utama pertumbuhan ekonomi begitu ya. Baik, kalau kita lihat dari apa yang tadi kemudian sudah disampaikan mengenai alokasi anggaran di beberapa sektor pendidikan, tentu saja ini sesuai yang juga sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 660 triliun rupiah, 20% dari APBN. Kemudian juga ada perlindungan sosial 493,5 triliun rupiah. Kemudian juga ada kesehatan 186,4 triliun rupiah atau 5,6% dari APBN. Terkait dengan kesehatan ini cukup hangat diperbincangkan, apalagi ada mandatory spending yang kemudian dihilangkan lah ya. Sejauh mana besaran ini juga nampaknya cukup mengakomodir apa yang perlu diprioritaskan pemerintah dari sektor kesehatan, Pak Isa? Nah, ini kita sekarang mencoba untuk membuat anggaran yang lebih tepat sasaran ya, berbasis pada output dan outcome. Tidak hanya di kesehatan sebetulnya, tetapi karena fokus kita setelah dihapuskannya ketentuan mandatory spending itu menjadi di sana ya perhatian kita ya. Tetapi kami sangat berharap sekarang kita bisa menyusun rencana kegiatan di bidang kesehatan ini secara lebih tepat dengan output dan outcome yang terukur. Kemudian kita mampu membuat prioritisasi yang jelas untuk kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Tadi sudah dibacakan juga oleh Bapak Presiden, kita akan membuat akses terhadap layanan primer maupun layanan lanjutan yang lebih baik ya. Nah ini semua menunjukkan bahwa kita mampu menyusun kegiatan yang sudah lebih fokus. Untuk apa kita belanja di bidang kesehatan. Nah insya Allah dengan demikian
penyediaan anggaran kita tahun depan yang 186,4 triliun itu atau 5,6% ini akan tersalurkan pada kegiatan-kegiatan yang memang kita butuhkan untuk membangun bidang kesehatan kita menjadi lebih baik. Baik, oke. Semoga memang APBN ke depan ini dapat betul-betul mendukung berbagai macam capaian ataupun target-target dari pemerintah sendiri, dan tentu saja seperti yang tadi sudah disampaikan semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Pak Ihsan, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Special Report di iNews. Sampai jumpa, sehat selalu. Makasih, sukses selalu Mas Vicky. Baik. Dan pemirsa tetap bersama kami, saya jeda. Special Report di iNews akan segera kembali.